Oke, kali ini kita akan bahas Avalon Nano 3 karena memang dari 2 bulan yang lalu sampai ya beberapa hari terakhir ini masih ada yang request ya. Jadi kita buatkan videonya. Assalamualaikum sahabat Wiz TV. Oke, jadi kita akan fokus membahas tentang Avalon Nano 3. Nah, Avalon ini sebenarnya jenisnya banyak ya. Jadi kita cari tahu dulu sebenarnya Avalon itu apa bagi orang yang awam kan nggak ngerti ya. Nah, ini sebenarnya ada website resminya yaitu Kanaan Avalon. Banyak banget. Nah, seperti ini yang muncul ya. Ini adalah Avalon Nano 3. Terus ada wow, banyak banget jenisnya. Tuh, kalian bisa lihat di sini ini adalah Avalon Miner. Jadi Avalon Nano itu otomatis kecil ya. Jadi tidak sebesar Miner ini yang bising banget pastinya. Oke, jadi sebelum kita bahas Avalon Nano, di sini kan banyak banget nih Miner yang harganya wah, ini ribuan dolar. Kita tidak akan bahas yang ribuan dolar. Kita lihat yang standar-standar yang ada di Indonesia aja stoknya. Salah satunya adalah Avalon Miner yang speednya itu 110 TH. Jadi tipenya A1346 ya. Ini wattnya aja udah 3310 watt loh. Dengan spesifikasi sebagai berikut ya di bawah ini. Jadi ini aja kalau kita lihat pendapatan hariannya, kita lihat di Minerstat ya. Nah, ini dia Avalon yang 1346 yang barusan kita pilih ya. Kanan Avalon Miner 1346 110 TH 3300 watt. Untuk pendapatan hariannya itu minus. Jadi biasa kita mining yang paling mudah itu pakai Nesses ya. Sebenarnya pendapatan hariannya itu di sini tertulis 5,28 USD. Yang jadi masalah adalah listriknya. Jadi listriknya itu 7,92 USD. Hampir 8 USD listriknya, otomatis sudah kelihatan minusnya ya. Makanya untuk daily profitnya itu justru minus, bukan profit. Minusnya 2,64 USD. Jadi ingat ya, ini minus bukan profit. Itu alat yang besar ya. Gimana dengan Avalon Nano yang alat kecil tadi? Oke, sekarang kita cek ya. Kita balik lagi ke websitenya dan kita lihat Avalon Nano-nya ada di menu terpisah ya. Jadi ada Avalon Miner, Box, Avalon Nano. Nah, ini ada yang $99, ada yang $129. Ini beda ya. Yang satu without adaptor, tanpa adaptor, yang satu menggunakan adaptor. Tapi untuk adaptor juga versi Eropa ya, yang biasanya colokannya 3. Untuk warnanya ada beberapa warna yang menarik memang di sini. Tuh, kalian bisa lihat warna-warnanya. Namun ini kan harga di luar negeri, website luar negeri ya. Ini dari $149 di diskon $10 jadi $139 gitu. Ini kalau kita beli dari luar negeri kan pasti masuk kena pajak, biaya impor segala macem gitu ya, biaya cukai ya. Nggak tahu juga sih, katanya ada juga yang infonya di bawah $500 itu bebas bea cukai ya. Saya nggak tahu karena saya jarang, kalau saya beli dari luar pun ya nitip gitu, jadi udah terima beres harganya berapa saya kirim uangnya gitu. Oke, tapi di marketplace Indonesia ini produknya udah ready itu sekitar 4,7.500.000, jadi nggak perlu mikirin apapun, tinggal beli ini beres gitu ya. Nanti link pembeliannya saya taruh di deskripsi video. Oke, di sini kita lihat spesifikasinya dulu ya. Untuk algoritmanya SHA-256 yang pasti bisa untuk mining BTC. Kalau ditanya bisa mining apa lagi sih? Jadi selain BTC itu bisa mining koin BCH dan ya keluarganya BTC yang intinya pakai algoritma SHA-256. Selain buat mining BTC, ini sebenarnya juga bisa buat mining BCH, DGB, dan lain-lain. Yang penting algoritmanya sama, yaitu SHA-256. Tapi secara reward ya saat ini memang ya BTC paling tinggi. Oke, untuk powernya berapa? Yang tadi miner yang standar itu kan 3000 lebih ya. Nah, ini power atau wattnya itu rendah, sehingga listrik subsidi ini kayaknya masih bisa dimasukin nih gitu ya. Ya barangkali listrik subsidi lebih murah gitu kan, jadi lebih profit ya, saya nggak tahu karena di sini udah nggak ada kayaknya yang subsidi, udah pada di-upgrade semua. Untuk speednya itu adalah 4 THS. Nah, miner yang barusan kita bahas yang standar itu yang harganya $880 tadi ya, itu aja 110 THS. Nah, ini hanya 4 THS ya. Untuk Avalon Nano 3 ini punya 3 mode power ya. Ada low, terus kemudian medium, dan high. Cuman dalam perhitungan kita kali ini ya, kenapa nggak kita pakai yang high aja ya, standar paling tinggi. Terus biasanya banyak banget nih yang nanyain, emang pendapatannya berapa sih? Oke, kita kan tadi pakai standar tinggi ya, yang 4 THS 140 watt. Coba kita hitung di Nesses ya. Biasa saya tempat menghitung karena saya biasa ngajarnya ke Nesses, karena itu udah paling mudah deh pokoknya mining di sana. Oke, kita masukin dari hash rate-nya tadi 4 THS, kemudian ini kita ganti ya, bukan pentahes ya, tapi THS kita pakainya. Kita hitung kalkulator, dapatnya berapa? Wah, di sini kita dapat sekitar 2.300. Dan ini profit. Apakah benar profit? Tunggu dulu. Kita belum hitung listriknya. Jadi kita klik more option. Kita masukkan wattnya 140 watt. Dan untuk KWH
listrik standar aja ya saya hitungnya, bukan listrik subsidi ya. Saya nggak tahu listrik subsidi itu berapa. Yang tahu kalian mungkin masih pakai listrik subsidi bisa bantu saya di kolom komentar per kWh-nya berapa. Kalau ini listrik standar. Oke, jadi 1444 ya. Sebenarnya masih ada koma lagi, ya udah nggak apa-apa. Kita klik kalkulator. Nah, yang tadinya profit 2.300-an jadi minus 2.500 nih, hampir 2.500. Dan untuk BTC saat ini tuh lagi di bawah 1 M ya, lagi ada koreksi ya. Jadi intinya untuk mining harian pakai listrik tetap minus ya, kecuali mungkin kalian punya sumber listrik gratis misalkan dari solar panel, entah generator apa gitu ya. Jadi mungkin ada beberapa orang yang menggunakan sumber listrik alternatif ya selain dari PLN. Nah, mungkin bisa digunakan hal ini. Oke, anggap aja misalkan listriknya sudah terbebas ya, jadi kalian nggak perlu mikirin listrik lagi. Nah, kita hitung, ini kan harganya di lokal tadi 4.750 ya. Udah, kita pakai angka ini aja. Terus kira-kira balik modalnya berapa? Oke, kita lihat pendapatan bulanan. Untuk bulanannya itu kita dapat cuma 75.000. Oke, 75.000 bisa dapat apa ya kalau bulanan ya? Ya saya belum bisa mikir sih karena paket data juga saya rasa kurang ya untuk pakai data HP kita. Kemudian kita hitung secara setahun. Terus misalkan kita tabung sampai setahun itu pendapatannya sekitar 900 ribuan dengan harga BTC yang sekarang 800 sampai 900 ribu karena lagi turun. Oke, terus balik modalnya kapan? Setelah kita hitung dengan harga BTC yang sekarang itu sekitar 5 tahun lebih ya. Tapi itu kan 5 tahun ya, BTC halving 4 tahun lagi. Artinya ya mungkin balik modalnya nanti pas BTC halving gitu ya, karena kan harganya naik. Jadi ya kalian harus sabar setelah beli. Ya udah, nggak usah di take profit, pokoknya dikumpulin aja tuh BTC-nya, nanti jualnya setelah 5 tahun kemudian. Tapi menurut kalian worth it nggak sih mengeluarkan dana dengan harga hampir 5 jutaan ini, nunggunya sampai 5 tahun? Terus kalau misalnya BTC-nya naik 2M berarti ya bisa dapat 10 juta baru balik modal terus profit 5 juta. Terus kalian harus nunggu 5 tahun lagi gitu ya untuk menikmati. Menurut saya kurang worth it. Kenapa nggak dibikin usaha lain aja ya dari yang 5 juta ini? Tapi ya dibuat usaha juga belum tentu profit ya. Usaha lain ya bisa aja malah habis gitu duitnya. Ya itu sih balik lagi ke pilihan masing-masing dengan strategi bisnis masing-masing. Jadi dengan dibuatnya Avalon Nano 3 ini sebenarnya fungsinya buat apa sih? Gue lupa pakai jam. Bentar ya, lagi dicas jamnya. Mereka yang beli Avalon Nano 3 ini ya untuk lucky draw gitu ya. Jadi mencari keberuntungan untuk mendapatkan langsung satu blok BTC yaitu 3,125 BTC. Nah, persaingannya atau kesempatannya sebenarnya berapa banyak ya untuk chance-nya nih. Jadi kita langsung lihat aja datanya ya di sini. Untuk blok BTC itu didapatkan ya dengan speed kumpulan semua miner di dunia yang mining BTC itu sekitar 9 menit lebih ya, genepin lah, bisa dibilang 10 menit gitu ya, hampir 10 menit. Dengan waktu 9 sampai 10 menit ini ada 3 BTC yang didapatkan. Jadi setiap 10 menit berjalan itu ada 3 BTC yang dipecahkan. Nah, jadi satu blok yang benar-benar bisa dipecahkan dan mendapatkan 3 BTC. Oke, jadi berapa sebenarnya speed mining yang berjalan di network mining BTC ini sekarang? Nah, sobat bisa lihat di sini ya. Ini adalah net hash-nya, network hash-nya. Ada sekitar 685.580 PHS. PHS, bukan THS. Nah, Avalon Miner 3 ini speednya adalah 4 THS. Jadi perbandingannya tuh wow. Kalau saya hitung otak saya pusing langsung ya untuk ngelihat perbandingannya. Jadi intinya mungkin ya, ini kalau kita hitung mungkin ada persaingan ya 600 jutaan gitu ya, atau bahkan lebih. Jadi persaingannya nih kalian sendiri gitu ya, satu alat ini bersaing dengan ratusan juta orang gitu yang mendapatkan blok. Nah, kita mainnya solo. Jadi kalau kita yang dapat blok, otomatis kita dapat full 3 BTC lebih gitu. Yang kalau dihitung ya sekitar kurang lebih 3M ya dengan harga yang berjalan saat ini. Terus kalau kalian memang ingin mendapatkan kesempatan nih, mendapatkan 3 BTC, kalian lebih pilih alat mana? Apakah Avalon Nano Miner 3 ini atau yang kemarin kita bahas yaitu Nerd Miner V2 yang ini bisa menggunakan alat apapun sebenarnya ya. Yang kemarin kita gunakan adalah ESP32 yang kita install Nano Miner sehingga bisa mining BTC walaupun speednya hanya 55 KHS kurang lebih. Jadi perbandingannya otomatis mungkin bukan ratusan juta, mungkin miliaran orang gitu ya perbandingannya karena speednya. Tapi tetap ada chance-nya, tetap ada kesempatan untuk memenangkannya. Nah, ini terserah kalian sih. Kalau menurut saya pribadi ya hampir 5 juta ini terlalu besar ya untuk gambling, dan apalagi ya sesuai hitungan saya tadi ya, itu pemikiran saya. Tapi ya berbeda, setiap orang punya pemikiran masing-masing, punya pendapat masing-masing.
Nah, sekarang gimana pendapat kalian yang nonton video ini? Coba dong share di kolom komentar. Jadi kalau ya kemarin sih menurut saya cuma 100 ribuan ya worth it aja sih, karena kan ngeluarin dana segitu ya antara dapat apa enggak ya udah ikhlasin aja gitu kan. Tapi kalau sekalinya kalian dapat ya, seenggaknya kalian bisa dapat miliarder walaupun cuma 3 miliar. Bukan walaupun loh 3 miliar tetap banyak loh. Oke, ya udah mungkin sampai di sini aja videonya. Kalian ingin bahas apa lagi di video selanjutnya? Tulis juga di kolom komentar. Bagi sobat yang butuh informasi lebih tentang mining, nah itu juga bisa menggunakan jasa konsultasi di deskripsi video ini untuk nomor saya ya. Jangan sampai kalian sudah terlanjur beli alatnya baru konsultasi dan hasilnya malah zonk nanti, dan itu banyak banget terjadi pada klien saya. Oke, kalau video ini menambah wawasan kalian jangan lupa klik super thanks, like, comment, dan share. Sampai jumpa kembali. Salam sobat Viz TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.